Jadi ini dasar banget ya dalam mulai berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kita mulai dari cara memberitahu nama itu seperti apa. Nah, jadi yang perlu dihafal itu adalah my name is, nama saya Putri gitu ya. Terus kita bertanya, siapa namamu? Bahasa Inggrisnya adalah what is your name. Jadi dua ini saja gitu ya, cukuplah untuk memulai belajar bahasa Inggris. Ada my name is bla bla bla, terus ada what is your name. Jadi kita bisa menyebutkan nama dan kita juga bisa bertanya nama gitu. Nah, sekarang kita akan bedah my name is Putri ini kalimatnya. Jadi ada my, ada name, ada is dan Putri gitu kan. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesianya adalah nama saya. Nama saya adalah Putri. Nah, kenapa perlu pakai my name? Nah, sedangkan kalau bahasa Indonesia kan nama saya, berarti harusnya pakai I kan itu saya gitu ya. Kenapa harus pakai my? Kenapa nggak I name gitu? Nah, jadi itu ya, kita balik lagi ke konteksnya. Kita kan menyebutkan nama saya, berarti itu milik saya kan, artinya nama itu milik saya gitu. Jadi ada kepemilikan di sana. Nama saya berarti saya yang punya nama. Nah, nama saya itu adalah Putri gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kepemilikan gitu ya, seperti tadi my name, nama saya, atau mungkin buku saya, ini tuh handphone saya, ini tuh adik saya, ini tuh beda ya, ini handphone saya. Nah, berbeda kalimatnya kalau kita bilang handphone ini milik saya gitu, beda. Jadi buku ini buku saya ini gitu ya, berwarna coklat gini. Jadi kita berbicara buku yang saya miliki itu warnanya coklat gitu, atau buku milikmu itu warnanya coklat gitu. Jadi si bukunya itu punya siapa gitu. Jadi konteksnya di sini kepemilikan. Jadi my name is Putri, kita menyebutkan bahwasanya name ini adalah punya saya. Jadi nama ini adalah milik saya. Jadi nama saya adalah Putri gitu kan. Nah, kenapa menggunakan my? Kenapa enggak I? Karena kita berbicara menunjukkan kepemilikan gitu. Kalau kepemilikan itu disebut dengan posesif gitu. Nah, biasanya tipe posesif itu artinya kepemilikan gitu ya. Seperti my, ini milik saya ya, my, terus ada your, milikmu, their, milik mereka, our, milik kami gitu ya. Nah, itu adalah semua bentuk posesif adjektif. Jadi, teman-teman perlu menghafal bentuk-bentuk posesif adjektif. Dicari aja. Posesif adjektif itu ada my, terus ada ada my, ada your, ada their, ada our gitu. Pokoknya banyak lagi yang bisa kalian cari gitu. Nah, nanti bisa kalian rangkai. Misalnya anak mereka berarti mereka itu yang punya anak kan. Anak mereka menyatakan ini tuh anak mereka gitu. Jadi their children gitu. Their, kita menggunakan their. Salah satu lainnya bentuk dari posesif adjektif gitu. Misalnya my sister, kakak saya, my room, kamar saya, my phone,
handphone saya gitu. Nah, kita akan menyebutkan nama saya. Nama saya berarti my name. Nah, name ini adalah kata benda. Kalau ini tadi possessive adjective. Sedangkan name ini adalah kata benda atau nama lainnya adalah noun. Gitu. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwasanya setiap possessive adjective bisa my, your, dan lain sebagainya itu selalu diletakkan gitu ya. Selalu diletakkan sebelum kata benda gitu. Jadi nggak bisa kata benda dulu, kayak name my itu salah, name your itu salah. Jadi dia si my ini selalu sebelum kata benda, karena kalian pas apa ya, karena pasti kita nyebutnya seperti ini, my book gitu ya, my book, my teacher, my pen gitu ya. Nah, pasti selalu dengan my gitu kan. Kalian pasti udah terbiasa pakai kata my gitu. Nah, jadi kenapa dia tuh selalu di depan? Berarti setelah yang kata possessive adjective itu adalah noun gitu. Jadi dia si possessive adjective ini selalu diletakkan sebelum noun gitu. Jadi kata benda itu maksudnya apa? Ya macam-macam benda gitu. Bisa handphone, my phone, bisa buku, meja, pokoknya papan tulis gitu. Semua tuh benda-benda yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau berarti si possessive adjective selalu diletakkan kata benda gitu. Nah, kemudian ada is. Is itu adalah to be. Nah, to be itu ada 3, ada is, dan are. Kalau untuk kalimat presentnya gitu, is, are. Nah, kenapa nggak my name Putri aja? Kenapa harus tambah is? Jadi, di setiap kalimat bahasa Inggris, kalau tidak ada kata kerja, pasti menggunakan to be. Kalau ada to be, pokoknya dia salah satu. Kalau nggak kata kerja, kalau nggak to be gitu. Nah, di sini kan tidak ada kata kerja konteksnya. Jadi nama saya adalah Putri. Kata kerjanya kan nggak ada di kalimat itu. Ibaratkan ini adalah merah. Nah, kata kerjanya kan nggak ada. Kata kerja itu apa sih gitu ya? Kata kerja itu kayak mengendarai. Kita melakukan sebuah aksi gitu loh, kayak berjalan, menulis, berbicara. Nah, teman-teman bisa perbanyak lagi kata kerja ya. Contoh kata kerja melakukan gitu. Kita itu adalah sebuah aksi gitu ya. Jadi konteks di sini kalau dengan bahasa Indonesia kan kita hanya menyebutkan nama saya adalah Putri. Jadi ada kata nama saya adalah Putri. Di kalimat itu aja nggak ada kata kerja kan. Berarti kalau tidak ada kata kerja, kita pakai to be gitu. Jadi my name itu menggunakan kata to be is gitu. Karena dia bentuknya tunggal, hanya nama saya aja gitu. Karena my kan, jadi satu nama aja, makanya pakai is. Kalau dia banyak, contohnya their books, buku-buku mereka, atau my books juga boleh. My ini tetap my gitu ya, tapi pas di kata bendanya itu bentuknya jamak, ada s-nya, berarti buku-buku gitu. My books ada s-nya, baru pakai are gitu. Jadi is, are gitu ya.
Nah, baru disebutin nama saya adalah siapa gitu, misalnya Putri, Nia, Bima, kayak gitu. Tuh. Jadi my adalah possessive adjective, selalu diletakkan sebelum kata benda. Kata bendanya mana? Kata bendanya adalah name. Nah, misalnya ada my house, kata bendanya mana? House kan. My-nya adalah possessive adjective gitu. Nah, jadi my name is. Kenapa is? Karena kata bendanya cuman tunggal, itu name, bukan names gitu ya. Hanya name. Is Putri. Itu my name is Putri. Itu possessive adjective, noun, to be, dan ini adalah objeknya. Nah, kemudian kenapa nggak pakai I name tadi kan pertanyaannya. Nah, kalau I itu tidak menunjukkan kepemilikan. I itu artinya saya, ini juga saya, my juga saya, I juga saya. Tetapi I itu tidak menunjukkan kepemilikan. Jadi nggak bisa nih I name, itu salah ya. Karena I itu adalah kata ganti orang yang tidak menunjukkan kepemilikan. Jadi dia nggak bisa I name. Ini justru salah gitu. Kalau kita ingin menyatakan name itu miliknya kita, berarti kita pakai my name. Name itu miliknya mereka, berarti their name gitu. Jadi ini disebut dengan subject pronoun gitu ya. Nah, nanti ada aturan lagi subject pronoun itu dipakainya kapan tuh. Nah, yang kedua itu adalah what is your name? Siapa namamu gitu. Ini udah familiar lah ya kalimatnya what is your name. Bagaimana sih cara bertanya nama what is your name gitu, atau what's your name gitu ya. Jadi kita fullkan kalimatnya jadi what is your name. Nah, what karena kan kita bertanya gitu ya, itu bisa kita pakai 5W kalimat tanya gitu. Nanti ada kalimat tanya itu ada what, where, when gitu ya, karena kita mau tanya siapa namanya gitu ya. Jadi ada what gitu, what. Kemudian nah, karena ini kita bertanya gitu ya, bertanya itu selalu digunakan kalau enggak kata kerjanya misalnya kayak do you have phone gitu ya, apakah kamu punya handphone, kan yang kalau kalimat pertanyaan itu yang didahului adalah do-nya gitu ya. Nah, karena ketika itu kalimat do you have phone itu ketika ada kata kerja have. Nah, sedangkan siapa namamu, apakah ada kata kerjanya? Enggak kan, berarti kita menggunakan to be, harus diawali to be. Kenapa? Karena kita ingin membentuk kalimat tanya gitu. Kalau misalnya to be-nya di belakang gitu, misalnya kayak your name, ini kan selalu serangkai nih, your name is gitu ya. Nah, itu udah jadi kalimat positif, nama anda adalah gitu. Nah, sedangkan kita kan mau bertanya konteksnya, berarti to be-nya harus di depan gitu, what is your name. Nah, ini selalu di depan ya, ini selalu di depan tuh. Nah, balik lagi, is itu adalah to be, your itu adalah possessive adjective yang selalu digunakan setiap ada your atau possessive adjective, pasti ada kata bendanya itu yang digunakan setelah kata benda, sebelum kata benda itu. Jadi what is your name, kenapa is depan? Karena dia membentuk kalimat tanya. Kenapa ada your? Karena dia ada kata benda gitu yang selalu diletakkan sebelum kata benda tuh. Nah, ini ada contoh, you are Putri gitu ya. Kenapa enggak your? Kan tadi kita berbicaranya tentang
possessive pronoun. Nah, ini beda konteksnya. Ini kalau diterjemahkan, kamu adalah putri gitu. Kamu adalah putri. Di kalimat itu nggak ada yang namanya kepemilikan, menunjukkan kepemilikan gitu. Jadi kita menggunakan you. Nah, tadi kan saya jelaskan kapan sih kita gunakan I. Kayak gini nih, kapan kita gunakan I. Nah, ini sama nih, kapan kita menggunakan you. Jadi dia ada I, you, they, we, he, she, it gitu. Nah, kapan kita menggunakan itu. Jadi you atau yang sudah saya sebutkan tadi, I gitu ya, itu adalah subject pronoun. Dia itu berfungsi untuk menggantikan benda atau orang. Nah, you menggantikan siapa? Menggantikan kamu gitu. Artinya you itu adalah kamu gitu. I itu adalah saya itu. Tidak sama sekali menunjukkan kepemilikan kan. Pokoknya kita menyatakan bahwasanya kamu gitu ya. Kamu, saya, mereka gitu ya. Nah, makanya digunakan you. Terus ini ada are. Ini masih to be juga. Nah, jadi ada aturan kalau kapan kita menggunakan is, are. Kalau you itu selalu menggunakan are. Terus ada they, are gitu. We are. Kalau I di sini kita pakai I am gitu. I am. Terus kalau she kita gunakan to be nya is itu. He is, she is, it is gitu. Nah, pokoknya ini subject pronoun. Ini tidak menunjukkan kepemilikan. Dia hanya menggantikan suatu benda gitu ya, atau menggantikan orang gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara saya adalah putri, apakah kita menggunakan possessive adjective sebelumnya? Apakah kita menggunakan my gitu atau you? Saya adalah putri. Berarti di sana kan nggak ada menunjukkan seperti nama saya kayak gitu, bukan gitu kan kalimatnya, tapi saya menunjukkan saya adalah putri. Berarti kita gunakan you. You are putri. Sorry, saya putri kan, berarti I am putri. Tuh. Nah, ini your name. Ini nama saya adalah putri. Beda kan kalimat tadi. Sorry, you are putri. Kamu adalah putri. Nama kamu adalah putri. Di sini yang di garis bawahi adalah name-nya, nama kamu. Jadi dia menekankan ke namanya punya si kamu gitu, namanya punya kamu gitu ya. Nama kamu adalah putri gitu. Kamu adalah putri. Nama kamu berarti namanya adalah putri gitu. Ini kan pakai is, kenapa ini pakai are? Karena dia beda. Ini adalah subject pronoun, ini adalah possessive adjective gitu. Kenapa dia menggunakan is? Karena kata bendanya tunggal tuh. Sedangkan ini udah emang ada aturannya. Kalau you itu harus pakai are, they harus pakai are, we harus pakai are tuh, I harus pakai tuh. Jadi dia menekankan ke you-nya di sini. Kamu itu adalah putri, you are putri. Nah, nama kamu, namanya perlu digarisbawahi gitu ya, adalah putri tuh. Nah, kemudian ada nama ini, this name is yours. Kan pernah gak sih kayak dengar mine, yours, itu theirs gitu. Nah, hers gitu ya. Ini adalah kata ganti kepemilikan. Kata ganti benda yang menunjukkan kepemilikan. Pokoknya kayak mine, yours, terus ada theirs, kayak gitu.
yang ada biasanya ada ss-nya gitu belakangnya, ini selalu diletakkan di akhir kalimat gitu, karena artinya adalah milik kamu, ada kata miliknya. Milik kamu berarti yours, milik saya berarti mine, milik mereka berarti theirs, dan seterusnya. Kalian bisa hafalin jenis-jenis possessive pronoun. Nah, ini selalu diletakkan di akhir gitu. Jadi ini kalimatnya adalah nama ini adalah milik kamu misalnya, atau tas itu milik kamu, tas ini milik saya gitu, atau this bag, tas ini is mine, milik saya gitu. Kenapa menggunakan is? Karena ini menunjukkan this name atau nama ini, namanya itu kan kata benda dalam bentuk tunggal gitu. Nah, berbeda kayak these books, bukan this-nya bukan kayak gini ya, ada THESE gitu ya. These books ada S-nya, berarti buku-buku, baru kita menggunakan are. These books are mine gitu, buku-buku ini milik saya gitu. Jadi ada you, ada your, ada yours tuh. You itu sebagai subjek gitu ya, your itu sebagai possessive adjective dari kata benda, kemudian yours itu sebagai possessive pronoun. Oke, itu aja guys, thanks for watching.